akan mempresentasikan tentang teks drama. So, stay tuned and happy watching. Materi drama dan contoh drama yang saya buat. Yang pertama, definisi. Drama adalah genre atau jenis sastra yang menggambarkan gerak kehidupan manusia. Istilah untuk drama di masa penjajahan Belanda di Indonesia disebut toneel. Bentuk drama. Penjelasan bentuk drama nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Yang pertama, berdasarkan bentuk sastra cakapannya, drama dibedakan menjadi dua. Yang kedua, berdasarkan sajian isinya. Yang ketiga, berdasarkan kuantitas kecakapannya. Yang keempat, berdasarkan besarnya pengaruh unsur seni lainnya. Yang terakhir, bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya, hakikat drama. Drama sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu draomai, yang berarti berbuat, bertindak, dan sebagainya. Kata drama dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan. Secara umum, pengertian drama merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Pementasan naskah drama dapat dikenal dengan istilah teater. Drama juga dapat dikatakan sebagai cerita yang diperagakan di panggung dan berdasarkan sebuah naskah. Ciri-ciri drama. Yang pertama, drama merupakan prosa modern yang dihasilkan sebagai naskah untuk dibaca dan dipentaskan. Yang kedua, naskah drama boleh berbentuk prosa atau puisi. Yang ketiga, drama terdiri daripada dialog yang disusun oleh pengarang dengan watak yang diwujudkan. Yang keempat, pemikiran dan gagasan pengarang disampaikan melalui dialog-dialog watak-wataknya. Yang kelima, konflik ialah unsur-unsur penting dalam drama. Konflik digerakkan oleh watak-watak dalam plot, elemen penting dalam skrip drama. Lalu selanjutnya, sebuah skrip yang tidak didasari oleh konflik tidak dianggap sebagai drama yang baik. Yang terakhir, gaya bahasa dalam sebuah drama juga penting karena menunjukkan latar masa dan masyarakat yang diwakilinya, sekaligus drama ini mencerminkan sosiobudaya masyarakat yang digambarkan oleh pengarang. Lalu, perbedaan drama dengan teater. Teater dan drama memiliki arti yang sama, tapi berbeda ungkapannya. Teater berasal dari kata Yunani kuno atau teatron yang secara harfiah berarti gedung atau tempat pertunjukannya. Dengan demikian, maka kata teater selalu mengandung arti pertunjukan atau tontonan. Drama juga dari kata Yunani dran yang berarti berbuat, berlaku, atau berak. Drama cenderung memiliki pengertian ke seni sastra. Di dalam seni sastra, drama setaraf dengan jenis puisi, prosa, atau esai. Drama juga berarti suatu kejadian atau peristiwa tentang manusia. Apalagi peristiwa atau cerita tentang manusia kemudian diangkat ke suatu pentas sebagai suatu bentuk pertunjukan, maka menjadi suatu peristiwa teater. Kesimpulan, teater tercipta karena adanya drama. Selanjutnya, ada struktur drama. Pembahasannya akan ada di slide berikutnya. Yang pertama ada tema, yang kedua plot atau alur, yang ketiga penokohan, yang keempat dialog, kelima setting, keenam amanat, yang ketujuh petunjuk teknis, yang terakhir yang kedelapan drama sebagai interpretasi kehidupan. Berikutnya ada unsur-unsur pementasan drama. Dalam pentas drama sekurang-kurangnya ada 6 unsur yang perlu dikenal, yaitu yang pertama naskah drama, sutradara, pemeran, panggung, perlengkapan panggung seperti cahaya, rias, tata rias, bunyi, pakaian, dan yang terakhir adalah penonton. Selanjutnya ada contoh teks drama yang nanti akan saya paparkan di slide yang terakhir.
Selanjutnya, definisi drama menurut KBBI. Pengertian. Drama memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, drama diartikan sebagai komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Kedua, cerita atau kisah terutama yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Yang ketiga, kejadian yang menyedihkan. Di slide ini merupakan penjelasan dari bentuk-bentuk drama. Yang pertama, berdasarkan bentuk sastra cakapannya, drama dibedakan menjadi dua. Yang pertama, drama puisi, yaitu drama yang sebagian besar cakupannya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur-unsur puisi. Selanjutnya yaitu drama prosa, yaitu drama yang cakapannya disusun dalam bentuk prosa. Yang kedua, berdasarkan sajian isinya. Yang A, tragedi atau drama duka, yaitu drama yang menampilkan tokoh yang sedih atau muram yang terlibat dalam situasi gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Keadaan tersebut mengantarkan tokoh pada keputusan dan kehancuran. Dapat juga berarti drama serius yang melukis ikaian di antara tokoh utama dan kekuatan yang luar biasa yang berakhir dengan malapetaka atau kesedihan. Yang B, drama ria, komedi atau drama ria, yaitu drama ringan yang bersifat menghibur walaupun seluruhan di dalamnya dapat bersifat menyindir dan yang berakhir dengan bahagia. Yang C, tragikomedi atau drama duka ria, yaitu drama yang sebenarnya menggunakan alur duka cita tapi berakhir dengan kebahagiaan. Yang ketiga, berdasarkan kuantitas cakapannya. Yang pertama, pantonim, yaitu drama tanpa kata-kata. Yang kedua, mini kata, yaitu drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. Dan yang terakhir yaitu dualog monolog, yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata. Berikutnya bentuk-bentuk lain. Yang pertama, drama absurd, yaitu drama yang sengaja mengabaikan atau melanggar konversi alur penokohan tematik. Selanjutnya, drama baca, naskah drama yang hanya cocok untuk dibaca bukan dipentaskan. Yang ketiga, drama bourgeois, drama yang bertema tentang kehidupan kaum bangsawan, muncul abad ke-18. Yang keempat, drama domestik, drama yang menceritakan kehidupan rakyat biasa. Dan selanjutnya itu yang drama duka, yaitu khusus menggambarkan kejahatan atau keruntuhan tokoh utama. Yang keenam ada drama liturgis, yaitu yang pementasannya digabung dengan upacara kebaktian gereja di abad pertengahan. Drama satu babak, yaitu lakon yang terdiri dari satu babak berpusat pada satu tema dengan sejumlah kecil pemeran gaya, latar, serta pengaluran yang ringkas. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu drama rakyat, yaitu yang timbul dan berkembang sesuai festival rakyat yang ada, terutama di pedesaan. Struktur drama. Tema merupakan gagasan sentral yang menjadi dasar disusunnya atau dibuatnya drama. Yang kedua ada plot atau alur, merupakan jalinan cerita dari awal sampai akhir cerita. Jalinan cerita ini merupakan jalannya cerita dalam drama yang berupa permasalahan konflik, klimaks cerita atau permasalahan, dan akhir atau penyelesaian permasalahan. Selanjutnya, penokohan atau perwatakan. Penokohan atau perwatakan merupakan jati diri seorang tokoh. Apakah seorang tokoh itu baik, jahat, buruk, pendengki, atau memiliki watak lainnya. Perwatakan atau penokohan dalam pementasan drama dapat dilihat secara langsung oleh penonton pementasan tersebut dari sikap, ucapan, tingkah laku, suara, serta tingkah laku lainnya. Dialog atau percakapan merupakan unsur utama yang membedakan drama dengan cerita lain. Dialog dalam drama merupakan dialog yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai hakikat drama yang merupakan tiruan kehidupan masyarakat.
Setting. Setting merupakan latar terjadinya cerita. Setting meliputi setting waktu dan tempat, dan setting ruang. Amanat merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang lewat drama yang diciptakan. Amanat sebuah drama dapat kita ketahui setelah kita mengapresiasi drama tersebut. Lalu ada petunjuk teknis. Petunjuk teknis merupakan petunjuk mementaskan atau mengaudiovisualkan naskah drama. Petunjuk teknis juga biasa disebut teks sampingan. Yang terakhir yaitu drama sebagai interpretasi kehidupan. Unsur ini bukan merupakan unsur fisik, melainkan lebih pada unsur idea atau pandangan dasar dalam menyusun drama yang merupakan tiruan kehidupan manusia atau miniatur kehidupan manusia yang dipentaskan. Lalu ada unsur pementasan drama. Setelah naskah, faktor sutradara memegang peranan yang penting. Sutradara inilah yang bertugas mengkoordinasi lalu lintas pementasan agar pementasan berhasil. Ia bertugas membuat atau mencari naskah drama, mencari pemeran, kerabat kerja, dan menyandang dana atau produsen, dan dapat mensikapi calon penonton. Pemeran inilah yang harus menafsirkan perwatakan tokoh yang diperankannya. Memang sutradaralah yang menentukannya, tapi tanpa kepiawaiannya dalam mewujudkan peranannya, konsep peran yang telah digariskan sutradara berdasarkan naskah, hasilnya akan sia-sia. Secara garis besar, variasi panggung dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, panggung yang digunakan untuk pertunjukan sepenuhnya hingga semua penonton dapat mengamati pementasan secara keseluruhan dari luar panggung. Yang kedua, panggung berbentuk arena hingga memungkinkan pemain berada di sekitar penonton. Cahaya atau lighting memerlukan untuk penjelas penglihatan penonton terhadap minim pameran hingga tercapai atau dapat mendukung pencipta suasana sedih, murung, atau gembira, dan juga dapat mendukung keartistikan set yang dibangun di panggung. Lalu selanjutnya ada bunyi atau sound effect. Bunyi ini memegang peran penting. Bunyi dapat diusahakan secara langsung atau orkestra, band, gamelan, dan sebagainya. Tapi juga dapat lewat perekaman yang jauh hari sudah disiapkan oleh awak pentas yang bertanggung jawab mengurusnya. Selanjutnya ada bakat rias yang baik. Seorang gadis berumur 18 tahun dapat berubah wajah seakan-akan menjadi seorang nenek-nenek, dapat juga berwajah tampan, dapat dipermak menjadi tokoh yang tampak kejam dan jelek. Semua itu diusahakan untuk lebih membantu para pemeran untuk membawakan perwatakan tokoh sesuai dengan yang diinginkan naskah dan tafsiran sutradara. Penonton dalam setiap pementasan, faktor penonton perlu dipikirkan juga. Jika drama yang dipentaskan untuk para siswa sendiri, faktor penonton tidak begitu merisaukan. Apabila terjadi kekeliruan, mereka akan memaafkan, memaklumi, dan jikapun mengkritik, nadanya akan lebih bersahabat. Selanjutnya, ini adalah contoh drama yang saya buat, yaitu judulnya adalah Indahnya Keharmonisan Adik dan Kakak. Tema, motivasi, durasi singkat, pemain 3 orang. Yang pertama penokohannya ada Rian, seorang yang bijak. Yang kedua Gea, yang seorang yang sabar. Dan Gina, orang yang bandel dan pemalas. Sinopsis drama. Rian merupakan saudara tertua dari Gea dan Gina. Rian dan Gea sangat memberikan perhatian terhadap Gina yang dianggapnya memiliki personality dan kebiasaan yang kurang baik. Apapun yang dilakukan Gina, Rian dan Gea selalu berusaha untuk menegur dan tetap sabar dalam mengingatkan adiknya itu. Dialog drama. Rian, Gina, kamu kenapa
tidak mau membantu kakakmu. Gina, ngapain harus dibantu segala sih kak? Kan dia udah besar, masa gitu aja minta dibantu? Rian, bukan berarti karena sudah besar dan kamu masih kecil terus kamu gak mau bantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong menolong. Gina, Kak Ian ini belain kakak terus kenapa sih? Karena merasa kasihan dengan adiknya, maka Rian pun membantu Gia. Gia sedang sibuk membersihkan seluruh bagian rumah yang memang terlihat sangat kotor dan tidak seperti biasanya. Maklum, karena memang habis ada angin kencang. Dan Kak Ian bantu ya, Gia. Gak usah kak, biar aku aja yang bersihkan. Kak Ian kan cowok, masa cowok bersih-bersih rumah? Lah emangnya kenapa kalau cowok? Kata siapa cowok itu gak boleh bersih-bersih rumah? Ya, bukan yang gak boleh sih, cuman kurang pas aja dilihatnya. Apalagi di rumah ini kan ada aku sama Gina. Iya, tadi juga udah ditegur, tapi dianya emang bandel. Kamu yang sabar aja ya punya adik kayak Gina. Iya kak. Setelah hampir 1 jam bersih-bersih, rumah mereka akhirnya tampak bersih dari debu dan daun-daun yang berguguran. Mereka kemudian mandi karena waktu memang sudah hampir menjelang azan maghrib. Setelah mereka selesai sholat maghrib, dia mengajak adiknya Gina untuk belajar bersama. Gina selama ini memang sulit sekali diajak untuk belajar, bahkan PR-nya pun tidak dikerjakan. Gia, Dek, suara Gia memanggil adiknya yang berada di kamar. Gina, ya ada apa kak? Ya, udah jam belajar nih, ayo belajar bareng. Gina, kakak ini baru juga jam 7 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat isya. Karena memang sudah menjelang waktu isya, maka Gia pun tidak memaksa adiknya untuk segera ikut belajar dengannya. Gia akan menunggu adiknya itu sampai selesai sholat. Ya sudah kalau gitu kakak tunggu sampai kamu selesai sholat ya. Jarum jam akhirnya menunjukkan angka 8 dan Gina pun belum terlihat keluar dari kamar. Dia pun kembali mendatangi adiknya tersebut. Ya, Gina, ini kan udah jam 8, kok kamu masih di dalam kamar? Kamu kan harus belajar. Gina, males kak, udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Kan gak harus malam ini belajarnya. Dia pun mencoba membujuk adiknya untuk belajar, namun si adik juga selalu membantah dan beralasan sampai akhirnya Rian mendengarkan pembicaraan hingga Rian mendatangi mereka. Ya, ada apa dek? Ya, ini kak si Gina gak mau diajakin belajar, tapi dianya banyak alasan. Rian, Gina, kamu itu kan udah besar, mestinya kamu itu bisa mikir, bukannya malah susah benar dikasih tahu. Kali ini Rian terlihat sangat marah dengan Gina. Maklum, Gina anaknya memang sangat bandel dan susah dikasih tahu. Rian, kalau kamu seperti ini terus, gimana masa depan kamu nanti? Kamu mau jadi gembel? Mau jadi apa kamu nanti? Gina, emangnya selama aja gak belajar akan buat aku jadi gembel kak? Kak Ian ini ada-ada aja. Ya, kamu ini gak boleh kayak gitu. Bukan yang merasa takut, tapi Gina justru berani melawan omelan kakaknya. Rian pun akhirnya tidak bicara sepatah kata lagi. Kemudian dia memilih keluar rumah. Raut kekecewaan pun tampak di wajah Gia melihat sikap adiknya yang sedemikian parah. Gin, kamu itu harus hormat sama Kak Ian. Kamu masih muda. Kak Ian itu kan yang paling tua. Kamu harus punya rasa sopan. Gina, memangnya aku gak sopan ya kak? Emangnya aku ngapain? Kan aku cuma jawab doang. Iya, tapi kan cara kamu jawab itu seolah-olah kamu gak punya rasa takut atau respect sama dia. Itu salah, jangan diulang. Dia kemudian belajar sendiri sampai jam 9. Setelah itu dia kemudian masuk kamar untuk segera tidur karena dia memang sudah merasa lelah setelah sore hari melakukan bersih-bersih rumah. Kemudian pagi pun tiba dan dia mendapati adiknya belum juga keluar dari kamarnya. Padahal sebentar lagi sudah waktunya pergi sekolah. Ia pun bergegas menuju kamar adiknya tersebut.
Ya, Gin, kamu ngapain aja sih di kamar? Ini kan udah jam 6 kurang. Kamu kenapa belum bangun? Bentar lagi udah waktunya pergi sekolah loh. Ayo bangun, mandi, abis itu sarapan, terus pergi sekolah. Dari dalam kamar, Gina sebenarnya mendengar ucapan kakaknya. Namun ia enggan beranjak dari kamarnya dan tetap asik tidur-tiduran di kamarnya. Merasa tidak diindahkan oleh adiknya, Gia pun memanggil Rian untuk menegur si adiknya. Iya, Kak Ian, itu Gina gak mau bangun, bentar lagi kan udah mau berangkat sekolah. Dianya malah asik di dalam kamar. Rian, kelewatan adik kamu ini. Rian pun langsung menuju kamar adiknya. Kali ini ia lebih tegas dalam menghadapi sikap adiknya yang sungguh membuatnya lelah. Rian, Gina, kalau kamu mau sekolah apa mau tidur di kamar aja? Kalau kamu mau sekolah, lekas mandi dan sarapan. Tapi kalau kamu mau terus tidur di kamar, mulai hari ini kamu gak boleh pakai fasilitas yang ada di rumah ini. Gina pun merasa kaget dengan sikap kakaknya yang tidak terdengar seperti biasanya. Kali ini dia merasa takut dengan Rian. Gina, kayaknya Kak Ian benar-benar marah nih, bisik dalam hatinya. Oh iya kak, aku mau mandi nih, lekas berangkat sekolah. Rian, iya buruan nanti kamu telat. Gina pun akhirnya pergi sekolah bersama kakaknya Gia. Gia sendiri merasa sangat lega karena adiknya itu mau mendengarkan ucapan kakak tertuanya yaitu Rian. Setelah hari itu, sedikit demi sedikit Gina memperlihatkan perubahan. Meskipun sifat bandel masih saja mewakili dirinya, namun kali ini dia lebih bisa lunak dan mau mendengarkan ucapan kakak-kakaknya. Demikianlah skenario drama pendek yang menceritakan tentang kakak dan adik dalam kehidupan hari-harinya. Kepedulian terhadap saudara merupakan yang amat perlu dan senantiasa diwujudkan dalam diri kita semua. Kita harus mempunyai kesabaran, bisa bersikap bijak dan tidak membiarkan kebiasaan buruk semakin menjadi-jadi sampai akhirnya tidak lagi dapat dibenahi. Demikian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.